punya banget kesempatan 3 round ini bakalan jadi maksimal tentunya untuk mereka semua. So survivors, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan round keempat kita hari ini. Ini dia Bermuda, let's go! Yes, sudah mulai terbang rupanya kali ini pesawatnya dari area Sentosa menuju ke area Bullseye. Mana setelah tadi di game pertama anak-anak dari RRQ Hide harus tumbang oleh Rebellion Tabor secara cepat di area Sentosa, mereka kali ini merubah drop zone-nya kembali ke area Pochinok, yang mana untuk area Pochinok sendiri untuk di week sebelumnya mereka sempat ngeratain anak-anak dari The Pillars OP di area Pochinok ini, dan mereka benar-benar harus bertemu dengan anak-anak dari The Pillars OP di early game, dan lagi-lagi mereka harus melakukan team fight di awal-awal. Sejauh ini sudah ada suara tembakan, bahkan sudah ada 2 orang tumbang dari tim RRQ Hide, menyisakan Arab sendirian saja yang belum juga memiliki senjata. Sudah ada tembakan yang dikeluarkan, sudah terdengar suara first blood. Ian berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi di awal dan Arab baru dapat senjata. Tugas Arab kayaknya dia bakal cabut aja buat nyelamatin poin placement dan ngidupin lagi teman-temannya yang tadi udah ke-pick, tapi suara vehicle-nya sudah terdengar dan sudah ada tembakan dari seorang Ian untuk melakukan penghancuran vehicle yang sudah digunakan oleh seorang Arab. Yes, betul sekali, dari seorang Arab mungkin ditugaskan untuk melakukan satu disengage dan menyelamatkan, tapi di sisi lain ternyata Irazor harus terpapar lemas di sana. Hati-hati, hampir saja tembakan balasan yang tidak disadari dari seorang Rino, tapi ternyata masih bisa untuk disecure terlebih dahulu tanpa ada helm dari seorang Rino. Kali ini coba untuk mundur terlebih dahulu menyelamatkan temannya Doni kayaknya, Bigan. Iya, justru malah kali ini tim Onyx Olympus benar-benar coba diporak-porandakan oleh tim NXL di kampung halamannya sendiri, di rumahnya sendiri. Ini adalah Cape Town dan NXL dengan drop zone biasanya mereka ada di area-area sekitaran tersebut, ada di arah keraton di bawahnya, bahkan sampai ke area Cape Town sendiri. Dan justru kali ini penguasa Cape Town di beberapa season sudah mulai coba ditumbangkan, tapi Sweet dengan sangat manis melepaskan tembakan dan memulangkan Onyx Olympus dengan momentum yang sangat-sangat manis, Julia. Iya, sangat manis ditutup oleh seorang Sweet. Kali ini perjalanan dari Onyx Olympus di kampung halamannya sendiri. Padahal tadi gue lihat sih dari awal sebenarnya dari tim Onyx padahal di Cape Town itu sendirian, tapi entah kenapa tiba-tiba menyusul teman-teman dari NXL. Namun di sisi lain First Riders kali ini sudah mulai menyadari adanya keberadaan dari Bigetron Rosugo, bahkan dari seorang Seon pun harus menerima peluru panas kehilangan setengah HP-nya oleh seorang Ikal, Bigan. Bimsak kali ini bakal menjadi saksi siapa yang akan tumbang antara First Rider ataupun Bigetron Rosugo. Kali ini Ikal sudah mulai masuk tempat tertembak dan harus tertumbang. 2 orang dari tim First Riders. Eklifon juga harus sudah knockdown. 2 orang tersisa dari First Riders kali ini. Souza masih berupaya untuk menyelamatkan temannya. Faiz sudah berhasil mengending 1 orang lawannya, terlihat di arah depan, tapi Faiz masih coba untuk menarik ulur terlebih dahulu. Bigetron Rosugo menyisakan Mai Putra yang ternyata posisinya sangat jauh dari area pertempuran. Yes, betul sekali. Ternyata split position ya. Tadi sebenarnya hampir saja dari First Riders greedy move kalau menurut gua pribadi. Kenapa? Karena sebenarnya tadi walaupun Seon berhasil mereka tumbangkan, ketika mereka mau langsung melakukan upaya rush terhadap teman-teman dari Bigetron, itu tuh sebenarnya 2 player yang lainnya tuh masih terlalu gelap untuk vision ya. Jadi sebenarnya dari First Riders pun masih meraba-raba ini 2 yang lainnya di mana gitu ketika Seon yang berhasil tumbangkan. Dan benar tadi sempat terkena surprise attack sekali kan dari seorang Ikal, hampir saja bisa dibalikan keadaannya, tapi ternyata mekanik yang cukup baik juga dari Souza dan juga Darko yang akhirnya dengan backup yang cukup cepat malah Bigetron Rosugo nggak bisa bertahan dari gemparan-gemparan yang diberikan oleh First Riders. Dan di sisi lain tadi kita lihat Mai Putra yang terpisah cukup jauh, gue rasa masih ada sedikit kemungkinan untuk mereka membangunkan kembali 3 temannya yang mati, yang nantinya mungkin bisa untuk melanjutkan perjalanannya, at least ya nggak langsung rata sekarang lah ya. 11 tim masih tersisa kali ini. Iya, masih ada asa lah ya untuk melakukan penyelamatan. Kali ini ada di Pillars OP yang sudah mulai bergerak juga menuju ke area Mars Electric. Sementara di arah lain juga ada anak-anak dari tim RRQ Hide tadi sempat untuk menyelamatkan teman-temannya yang lain. Sementara kali ini kita sudah melihat ada Freya yang masuk ya ke line up dari The Pillars OP itu sendiri untuk menggantikan 1 player, dan tentunya ini harusnya bisa menambah daya gedor untuk anak-anak dari tim The Pillars OP itu sendiri. Mereka bergerak ke arah Mars Electric. Tadi juga mereka sempat waspada dengan adanya 1 tim juga di arah Mars Electric, dan mereka nggak mau terlalu terburu-buru juga. Dengan mereka sudah berhasil dapat 3 poin eliminasi, mereka juga udah dapat separuh dari objektifnya dengan dapat poin kill. Tinggal mereka gimana caranya supaya bisa main lebih safe dan masuk ke area
um, apa ya, mungkin bisa gue bilang mereka harusnya ada di area top 5 atau top 3 setelah tadi memang di Bermuda yang sebelumnya raihan mereka bilang oke juga oke, tapi nggak terlalu baik lah ya, masih ada yang bisa mereka maksimalkan lagi seharusnya. Yes, masih bisa dimaksimalkan lagi tentunya, tapi kita beralih lagi ke POV dari teman-teman Madura Prime, Yap. di mana kali ini dengan cukup santai, permainan yang cukup aman gua rasa, dan dari arah West Bandit sendiri kita lihat di sini coba untuk memberikan beberapa tembakan peringatan dari seorang Alpha ke arah depan tanpa adanya helm. Alpha menurut gue bisa dibilang cukup berani ya dari arah Watchtower, dia nembak ke arah high ground, yang mana sebenarnya kalau misalnya posisinya kayak gini itu tuh yang dari atas bisa lihat kepalanya seorang Alpha, tapi dia nggak punya helm. Berani banget dia open fire duluan, yang ngebuat posisi dia jadi terspot oleh musuhnya itu sendiri gitu. Nah, apalagi kalau misalkan kayak posisinya kan jongkok, kalau jongkok oke lah aman, tapi Kayak tadi kalau berdiri. nah mau nggak mau kalau lo nembak ya lo harus berdiri juga gitu. Tapi Ya. kalau misalkan si anak-anak dari TPOP-nya juga sadar gitu, pergerakan dari West Banditnya berbahaya di arah sana, mereka bisa memanfaatkan hal itu buat nambah-nambah lagi pundi-pundi poin eliminasi. Tapi dengan apa ya, posisi mereka di area Mars Electric yang harusnya masih cukup aman ya, mereka harusnya masih bisa hindarin lagi fight yang terjadi gitu loh. Mereka masih bisa sama-sama kayak berbagi zona lah ya. Gua masih aman di Mars kok, lu juga masih aman di sono. Jadi buat apa juga kita nge-fight tiba-tiba secara langsung gitu loh, karena dari kedua tim ini masih ada di dalam zona, masih bisa sama-sama berbagi buat saling natakin untuk tim-tim yang masih ada di area luar zona. Dan kali ini pergerakan dari NXL sudah benar-benar berada di tengah zona. Mereka tiba-tiba dari area Cape Town gerak ke area Mars Electric pakai mobil dan turun di satu rumah L, dan zonanya juga ada ke arah sana. Yap, betul sekali lagi dan lagi seperti yang sudah kita obrolin ya tadi ya Bigan, Nah. bahwa dari tim NXL hari ini untuk pembacaan zonanya cukup baik, yang mana kita lihat berkali-kali di match day hari ini mereka selalu berada di zona yang sangat aman, yang tentunya at least walaupun gak ada tadi momen mereka nggak sampai akhir di round ketiga kalau gue nggak salah, itu mereka bisa setidaknya beberapa zona itu bisa aman dan terhindar dari pertempuran-pertempuran yang ada di luar zona. Tapi kita lihat tadi dari minimapnya ada beberapa tim yang cukup jauh dari circle, dan itu menjadi PR tersendiri untuk tim-tim tersebut untuk segera melakukan rotasi. Kenapa? Karena udah ada beberapa tim juga yang masuk di dalam circle dan mereka nggak mau dong harusnya terkena cutting rotation nanti. Iya, termasuk salah satunya mungkin dari tim Eko Esports sendiri yang tumben-tumbenan nih masih ada di area luar zona, dan bahkan menurut gua masih cukup jauh lah ya, mereka mengumpulkan resource, dan sejauh ini Dudes sudah mengumpulkan 7 granat. Dan kalau kita ngomongin lagi, mention lagi soal mengumpulkan dari tim NXL di Bermuda, kenapa mereka tiba-tiba kalau ngomongin ada di zona, mereka tuh ada di tengah, nggak di pinggir. Iya benar, tiba-tiba adanya di tengah. Iya, mereka ngeprediknya kayak ya udah pastilah ya, mungkin ada penggunaan dari infozone yang mereka gunakan seperti yang dilakukan oleh tim Eko Esports. Tapi kenapa gitu loh tiba-tiba ada di tengah? Iya, Oke. bener-bener di tengahnya, tapi kita nggak tahu kan, zonanya belum update lagi nih. Betul. Bakal ada di tengah kah, ataupun tiba-tiba mereka tiba-tiba ada di area pinggir kah? Tapi feeling gue harusnya NXL di tengah. Iya, karena kalau pembacaan gue maksudnya hanya sedikit asumsi aja. Ya. Opini gue ini mungkin dari NXL sendiri ketika circle-nya sudah terlihat, mereka memilih untuk ngambil ke tengah. Kenapa seperti itu? Karena mereka pengen kalau misalnya nanti zonanya entah nanti mengerucut kemana, at least mereka ada di tengah dan untuk rotasinya nggak gitu jauh. Sedangkan kalau misalnya mereka ambil pinggiran circle yang entah di mana kayak arah kiri atau arah kanan, ketika zonanya mengerucut lagi ke arah seberang, kan jadi jauh tuh rotasinya. Jadi mereka antisipasinya dari situ kalau menurut gua, kenapa setiap circle mereka ada di tengah, ya biar nanti zona selanjutnya itu mereka nggak gitu jauh untuk melakukan rotasi gitu. Itu dia mungkin penjelasan asumsi dari dia yang mengantisipasi. Antisipasi. Oh, antisipasi. Maaf, saya tipu. Tapi ngomongin soal antisipasi tadi, Ya. Eko Esports tadi di area luar zona sudah menggunakan yang namanya infozone. Ya. Setelah zonanya update, otomatis mereka sudah tahu lingkaran zona selanjutnya ada di arah sebelah mana. Kalau kita melihat nanti Eko Esports-nya turun di satu area, kemungkinan zonanya ada di arah sana. Kompon yang bakal mereka pilih, karena tadi mereka rela-relain ada di luar zona gitu ya kan. Mereka tiba-tiba pakai infozone terus gerak masuk
bukan tanpa alasan gitu. Mereka ada di Mars Electric karena mereka juga ngebaca zonanya di daerah sana betul saja. Dan betul juga NXL masih ada loh. Masih ada di tengah, ya karena itu menurut gue tadi benar mereka tuh setiap adanya circle itu mereka mainnya di tengah ya, biar nanti kalau ada ngerucut atau bouncing kemana gitu dari circle-nya nggak gitu jauh. Jadi mereka benar-benar itu kenapa Fon jatuh Di di, luar play zona. zone, aduh terjatuh di play zone, sedih sekali ya kamu Fon, tapi nggak masalah. Kita lihat dari round ketiga tadi kill 8 terus siapa? Gue nggak sempet lihat. Iya, gue juga gak sempet lihat salah satu Iya. player dari tim Galaxio tadi Iya ya, dari Randy. Galaxio 8 kill. Oh ya Randy berhasil dapetin 8 kill di round Wah, wah, selanjutnya. wah. Tapi kenapa tuh dari Bigetron Rosugu satu persatu bahkan dijatuhkan oleh zona ya. Mungkin keterlambatan rotasi ini menjadi satu disaster untuk teman-teman dari Bigetron Rosugu. Salah satu alasan keterlambatan mungkin karena adanya penahanan yang dilakukan oleh anak-anak dari tim Madura Prime tadi. Karena tadi gue sempat lihat juga ada satu player dari tim Madura Prime, salah satu player dari tim Bigetron Rosugo ini dijatuhkan oleh para member dari tim Madura Prime dengan satu lemparan serangan. Tapi kali ini Galaxio juga punya objektif yang sama untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dan melihat adanya clue yang dinyalakan, berikan informasi kalau di arah dalam sudah ada tim dari Eko Esports dan mereka juga tidak ingin terburu-buru untuk melakukan fight. Mereka masih bisa untuk summon airdrop mereka, menunggu airdropnya turun, dapat resource tambahan dan mereka ada di pinggiran zona. At least mereka masih aman sebelum mereka fight ke arah dalam zona. Yes, betul sekali. Dan kita lihat kali ini teman-teman dari tim Eko harus berhadapan dengan Galaxio tentunya. Udah ada flash freeze yang dilempar demi mendelay pergerakan, tapi gua rasa juga teman-teman dari Galaxio tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan upaya apapun inisiasi terhadap teman-teman dari tim Eko. Bahkan karena kalau kita bisa bilang dari tim Eko menguasai daerah yang cukup luas dibandingkan dari teman-teman Galaxio. Jadi tidak mau terburu-buru, tapi tidak disadari di belakang itu ada salah satu teman-teman dari The Pillars OP ya. Yap. Yang mungkin dia tidak terdeteksi berkamuflase terlebih dahulu menjadi angin agar tidak ternotis keberadaannya. Dan dari teman-teman Galaxio pun kali ini sudah mulai coba untuk melakukan setup lebih lanjut, melakukan satu inisiasi dari jarak yang cukup jauh gue rasa, karena mereka juga nggak mau terburu-buru untuk maju ke arah depan nih Big. Iya, kalau kita ngelihat kali ini dari segi zonanya yang paling dalam ada di area zona itu adalah tim dari NXL dan Gila memang NXL jauh sih. dari jangkauan tim-tim manapun. Sekalipun ada MPX dan juga anak-anak dari First Rider, itu mereka yang berkaitan sama NXL lebih jauh. Tapi kali ini fight akan segera terjadi. Sudah tembakan seorang Ian menuju ke arah dalam. Rupanya ada tim Nice RRQ banget. ini yang bakal ditahan pergerakannya karena kali ini ada kasus yang benar-benar terculik, tapi ada Rama itu berhasil ditumbangkan. Ada Okadar yang berhasil untuk menghidupkan seorang kasih juga. Kali ini Ian mendapatkan triple kill sejauh ini. 5 poin eliminasi diamankan, tapi Ian harus lebih berhati-hati dari samping sebelah kirinya karena ada pergerakan dari tim Eko Esports. Sudah ada ledakan berikan ke arah tim dari Madura Prime. Bahkan langsung terending terpulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini masih ada corona yang dinyalakan juga. Coba digunakan. Granat balasan serang Force coba dilemparkan ke lawan, tapi malah harus terknockdown dua orang membernya oleh seorang Souza. Langsung saja dipulangkan ke arah lobby. Masih ada Nothing sendirian di arah dalam di pojokan, tidak mampu lagi untuk bertahan lebih banyak karena penguncian dari First Rider benar-benar memulangkan anak-anak dari tim MPX dan belum selesai. Karena Sensal Paling juga kali ini bakal mencoba untuk memporak-porandakan pertahanan dari First Rider. Di arah dalam zona juga sudah mulai bercawarnya kali ini. Matt berhasil merupakan kucai di area Mars Electric. Gedai masih memantau dari kejauhan sana. Begitu NXL yang kali ini bakal menahan pergerakan dari dua tim sekaligus. Mereka ada dalam zona. Tapi kali ini bocil yang udah dewasa sudah mulai tumbangkan juga. Tidak bisa diselamatkan. Harus dinyalakan mati begitu saja. Sama-sama menjauh. Tapi dari kedua tim ini bakal menjadi target untuk tim NXL. Karena JR juga berhasil merupakan kedai rupanya di sana. Cukup menjadi PR untuk tim dari NXL. Karena mereka harus menghadang dua tim sekaligus. JR lagi berhasil menumbangkan kedai kali ini. Zonanya mepet. Masih coba diselamatkan. Sudah mulai bergerak kali ini zonanya. Sementara di arah lain kali ini ada M Turino berhasil merupakan suara Ikal dengan M79-nya. Sangat-sangat mematikan pergerakan dari tim NXL tentunya. Ada Freya juga harus dipulangkan ke arah lobby. JR lagi berhasil mendapatkan seorang Jarkol di area rumah L luar sana, Julia. Oh my god, dan First Rider Eclipse pun harus puas begitu saja di posisi ke-9. Kita lihat kali ini dari West Bandit harus menghadapi teman-teman dari tim RRQ Hide. Namun The Pillars OP pun harus keluar lobby dari kejauhan. Terpantau teman-teman dari tim Eko. Skydin memberikan beberapa tembakan yang cukup legit ke arah teman-teman dari tim Eko. Bahkan dari Kasih pun yang baru hidup harus kembali ditumbangkan lagi dan lagi Vegan. Sementara itu di sisi dalam Sweet dan juga Jan harus terpapar lemas, misalkan dua player, tapi Sweet masih bisa diselamatkan ternyata. Ya, si Manis kali ini masih bisa untuk survive kembali. Dan
Kali ini at least dari tim RRQD masih bisa survive sampai ke 6 besar meskipun Johan lagi-lagi yang sudah terculik. Kali ini ada Heyu bertempangkan dari arah atas nomor elektrik, sementara benar aja zonanya ada ke area NXL. Zonanya benar-benar ada di NXL. Di kali ini sudah ada tembakan yang coba dilakukan Arab, berhasil merupakan Koja, tapi Hidenya benar untuk di posisi ke-7 terlebih dahulu, disusul oleh SS Alpha Ing dan juga satu tim lagi. Kali ini dari NXL sudah bakal dikunci pergerakannya oleh tim Rebellion Tabor. Eko Esports masih sangat kuat, sudah melihat ke arah sebelah kanan, di arah sebelah kiri juga ada pergerakan dari tim West Bandit. Seharusnya mereka notice karena sudah ada clue yang dinyalakan. Granat dari seorang Dut kali ini bakal membahayakan, tapi kali ini sudah terjadi tempuran antara NXL dan juga tim Rebellion Tabor. Sudah mulai coba dikeker ke arah M Turino yang naik ke dalam mobil, berhasil tumbangkan, tapi Alpha juga tumbang dari tangan seorang Dut. Ada granat dari seorang Frus yang tadi sempat dilemparkan juga ke arah tim dari NXL. Bakal coba untuk diporak-porandakan. West Banditsnya juga tumbang di posisi kelima. Masih ada tiket yang tersisa tentunya kali ini. Masih ada asa untuk tim Rebellion Tabor untuk menumbangkan sang pawang zona. Tapi Eko Esports benar-benar ada di area yang sangat-sangat tidak terduga. Switch tumbang oleh seorang Dut. Bakal langsung coba di ending. Bahkan kucainya kali ini dibalaskan NXL tumbang di posisi ketiga. Dua tim tersisa, Rebellion Tabor bersama dengan Eko Esports. Kucai masih bisa untuk diselamatkan kembali. Terus masih ada asa, tapi hidup juga ada di arah depan tentunya. Coba dikeker, berhasil tumbangkan juga lagi-lagi. Kali ini Dot, ada Kiba menyusul juga. Kiba sempat naik, tapi Heyunya harus sudah dipulangkan ke arah lobby. Masih ada Frus menjadi harapan terakhir untuk tim Rebellion Tabor, tapi sangat sulit. Masih ada upaya revive, sangat-sangat impact. Kucainya tumbang juga pada akhirnya. Kali ini Frus akan menjadi pahlawan, tapi Dutnya kali ini sudah mulai ngeker shotgunnya. Kibanya masuk dan ini akhirnya menjadi buya untuk tim Eko Esports. Aku tampan dan aku bangga. Kucai si babang yang paling ganteng memang. Anak tampan kita Kucai dan Eko Esports akhirnya dengan permainan yang sangat konsisten dari round pertama membuahkan hasil yang manis ya di round keempat. Dengan permainan yang cukup ciamik kita lihat tadi di akhir pertarungan ya. Keputusan yang sangat luar biasa baik ketika tadi Dusnya coba di revive, akhirnya menambahkan manpower dan bisa untuk memberikan punishment yang cukup